Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Putu Eka Suwarmika, STMPT. Saya dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun salah satu tugas dan pokok fungsi dari dosen yaitu menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Salah satu dharmanya adalah di bidang pendidikan dan pengajaran. Terkait di bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan kode mata kuliah KPD 1503. Deskripsi mata kuliah ini adalah pembelajaran IPA SD merupakan mata kuliah keahlian bidang studi pada program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar IPA di sekolah dasar, proses pembelajarannya, analisis kurikulum IPA sekolah dasar, dan membelajarkan. Adapun capaian dalam mata kuliah ini, 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teori belajar Piaget, Brunner, Vygotsky yang dikaitkan dengan pembelajaran IPA SD. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan taksonomi Bloom dan Anderson dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dikaitkan dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan taksonomi Koni terkait dengan keterampilan proses. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menganalisis buku guru dan buku siswa kurikulum KTSP. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis tentang pengembangan buku IPA di sekolah dasar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis penerapan metode inquiry dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis proses pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengembangkan media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan metode pembelajaran IPA di sekolah dasar, serta analisis jurnal yang terkait dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengembangkan lembar kerja siswa SD. Yang terakhir, yang ke-13, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi serta mengembangkan perencanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun teknik penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari 1. Presensi dengan bobot 10%, dihitung 85% dari total seluruh kehadiran. Yang kedua yaitu ujian yang terdiri dari UTS 20%, UAS ujian akhir semester 20%. Dan yang ketiga yaitu tugas itu dengan bobot 50%. Adapun metode yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu
diskusi, kemudian presentasi yang berdasarkan pada problem based learning dilanjutkan dengan bentuk penugasan dalam project based learning. Media dalam perkuliahan ini menggunakan perangkat lunak yaitu Zoom dan MS Office, dilanjutkan dengan perangkat keras seperti laptop, LCD, proyektor, papan tulis, dan penghapus. Setelah ini akan dilanjutkan dengan video proses perkuliahan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Oke, kemarin sudah selesai UTS kan? Oke, sekarang setelah selesai UTS kita lanjut lagi materi. Ya, pembahasan kemarin itu kan kita bahas tentang bagaimana sih teori-teori pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran IPA, termasuk bagaimana bentuk-bentuk taksonomi dalam pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan ke inti pokok dari perkuliahan ini, yaitu bagaimana merancang pembelajaran IPA di SD yang arahannya nanti untuk mengembangkan perangkat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, sebelumnya saya cek dulu siapa yang tidak hadir. Mbak Firda, Ikelah, pada sibuk ya. Sekarang kita lanjut. Kalian kan paham kalau IPA itu lebih banyak dalam proses pembelajarannya adalah kita praktek untuk melatih keterampilan proses. Kalian masih paham kan tentang apa sih pembelajaran IPA itu? Masih paham kan? Masih ingat atau masih tentang apa sih IPA itu? Dikaitkan dengan di SD. IPA itu kan sains. Sains bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan. Berarti ini mengajarkan untuk bagaimana siswa itu memahami fenomena-fenomena alam, ya, baik yang didapatkan dari hasil observasi, pengamatan di lingkungan sekitar. Itu salah satunya. Ya. Nah, ini nanti dikaitkan dengan proses pembelajaran di SD. Di SD itu kalian masih paham kan bahwa pembagian IPA untuk sekarang kurikulum itu kan di kelas rendah itu dimulai dari kelas 3, 4, 5. Bagaimana prosesnya pembelajaran itu? Pertama, harus pahami dulu apa sih itu IPA dulu. Oke, jika sudah paham itu baru kita mulai. Sebenarnya ini kan materi-materi yang kalian sudah dapat di perkuliahan yang lain, yaitu terkait dengan bagaimana merancang perangkat pembelajaran sampai ke asesmen. Nah, dari yang kalian dapat itu sekarang kita lebih fokus ke pembelajaran IPA. Oke, langkah yang kalian dapat gunakan dalam proses pengembangan pembelajaran IPA ini adalah satu, pahami dulu CP. Tahu CP? Capaian pembelajaran berarti apa itu Dinda? Kok Dinda? Siapa namanya? Ini apa itu CP?
Hal yang spesifik ingin dicapai oleh peserta didik itu. Nah, CP itu kalian itu bisa lihat itu kan sekarang sudah ada di mana itu di laman guru apa itu Guru Merdeka, itu salah satu contoh CP-nya karena menggunakan kurikulum Merdeka. Setelah yang pertama memahami CP, jadi di sini ada CP, nanti setelah itu baru TP ini. Apa sih yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran? Contohnya CP-nya mungkin tentang salah satunya yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini terdiri dari apa saja? Kan ada dua, ya, tumbuhan dan hewan. Manusia masuk mana? Manusia masuk kemana? Manusia masuk ke kemana? Ke hewan apa tumbuhan? Manusia. Masuk ke tumbuhan apa hewan? Masuk ke hewan. Ini hewan ini kan dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Manusia itu masuk ke mama. Gimana sih mau mengajarkan tentang IPA kalian nggak paham? Oke, mamalia kan? Nah, ini contohnya begini, kalian mau memberikan atau merumuskan TP-nya terkait makhluk hidup. Tapi ini kan tidak semuanya. Maksudnya tidak seluruh makhluk hidup gitu loh. Kan nanti di CP ini ada sub-sub CP-nya yang nanti diidentifikasi dan dianalisis lagi untuk menjadi tujuan pembelajaran ini. Umpamanya ambil salah satu tumbuhan ya. Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Tumbuhan. Oke. Nah, tumbuhan ini nanti diajarkan bagaimana sih? Biasanya ada tujuannya untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan. Bagaimana caranya mengetahuinya? Dalam proses pembelajaran. Dengan satu, terus mengidentifikasi dan sampai menyimpulkan itu jenis-jenis tumbuhan. Nah, semuanya itu dalam proses pembelajarannya nanti mengarah ke keterampilan proses. Tuh. Nah, merancang pembelajaran itu tidak boleh lepas atau melenceng dari TP. Oke, umpamanya. Nah, dari TP ini nanti menghasilkan beberapa alur, ya, beberapa alur yang nanti alur ATP ya, ada ATP. Nah, dari ATP ini bagaimana caranya tercapai? Melalui merancang pembelajaran. Nanti di sini dalam perancangan pembelajaran ini terdiri dari model yang digunakan, kemudian metode, perangkat, bentuk asesmennya, kesemuanya ini namanya perangkat Sampai sini ada yang dipertanyakan? Bingungnya di mana? Tentang CP?
Oke, sekarang kalian coba buka di ini ya, kalian cari satu contoh CP. Oke, misalnya ada di dalam CP itu pasti ada kalimat operasional. Kalimat kata operasional, kata kerja operasional. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nanti untuk merancang pembelajaran, itu tujuannya. Ya, kan kalian sudah mendapatkan tentang kata kerja operasional dari taksonomi Bloom, taksonomi Anderson, kan itu ada yang dari kognitif 1 sampai kognitif terakhir, yaitu kognitif 6, C6. Di situ kalian untuk contohnya, Mbak. Itu IPA apa IPS? Iya, cari yang IPA-nya dong. Masa salah apa? Ya, silakan, Mbak Alvina. Oke, peserta didik mampu mengklasifikasi makhluk hidup. Berarti ada kata mengklasifikasi. Kata mengklasifikasi itu sesuai dengan teori Bloom dan Anderson, itu termasuk kategori C2 mengklasifikasi. Nah, itu kan kalimat utamanya kan mengklasifikasi makhluk hidup, itu CP-nya. CP umumnya mengklasifikasi, saya singkat jadi MH ya. Nah, makhluk hidup ini ada jenisnya dibagi menjadi 2. Kerajaan besar, ini kerajaan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk menentukan tujuannya, berarti kalian harus pahami dulu klasifikasi makhluk hidup. Secara teori konsep IPA-nya itu ada 2 ini. Berarti ini dibagi dulu 1. Ini dulu yang dikenalkan dulu 1. Tujuan yang pertama itu adalah tumbuhan dulu. Tumbuhan, mengidentifikasi tumbuhan. Nah, baru tumbuhan itu kan makhluk yang namanya makhluk hidup kan punya ciri-ciri. Ya, ciri-ciri, kemudian ciri-ciri berdasarkan bentuk anatomi, bentuk adaptasinya, itu ciri-ciri. Ini yang nanti kalian analisis lagi, kemudian dikerucutkan lagi untuk menjadi alur tujuan pembelajaran itu kan sekali kan, sekali selesai, itu ATP. Kalau TP itu bisa berkali-kali. Nah, itu yang mana nanti kalian tentukan bobotnya yang bisa untuk mencapai 1 TP, tujuan pembelajaran. Itu ditentukan dulu. Pokoknya ada yang TP yang agak bobotnya banyak, materinya, berarti itu kan ATP-nya banyak juga. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu kan ada istilahnya materi yang esensi. Nah, yang esensi itulah yang namanya, mana sih yang paling dibutuhkan, itu ya esensi, mana sih yang paling penting. Walaupun sih semuanya penting kan ya, tapi pasti ada yang paling penting. Gitu. Contohnya 1 aja, jadi tumbuhan hanya untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan biji, dikotil monokotil. Udah, itu aja tujuannya. Nanti tujuan pembelajaran siswa, alurnya siswa mampu mengidentifikasi jenis tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu termasuk dalam ciri tumbuhan, karena si tumbuhan dalam berkembang biak. Oke. Sini sampai ada pertanyaan? Nggak ada. Belum ada? Berarti untuk nanti selanjutnya
pertemuan berikutnya kita akan mulai merancang perangkat pembelajaran. Ya, setelah kalian menganalisis CP-nya, TP sampai ATP, merancang dengan menggunakan model-model pembelajaran yang arahnya nanti untuk melatih keterampilan proses siswa. Oke? Ya. Saya kira cukup sampai di sini. Jika tidak pertanyaan, kita mungkin belum ada, nanti kita diskusikan lagi di minggu pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.